Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi massa yang terdiri dari pendahuluan, elemen, dan fungsi komunikasi massa. Yang pertama, definisi komunikasi massa. Menurut Wilberstrom, komunikasi berasal dari kata komunis atau common. Komunikasi massa merupakan bagian dari ilmu komunikasi yang di dalamnya terdapat hubungan antara manusia untuk menyampaikan suatu pesan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan menggunakan media massa. Menurut para ahli MO-PALAPA, pernyataan yang ditujukan kepada massa, seperti jurnalistik, public relation, penerangan, propaganda, komunikasi internasional, dan lainnya. De Fleur dan McQuail, suatu proses di mana komunikator menggunakan media untuk menyebarluaskan pesan secara terus-menerus menciptakan makna serta dapat mempengaruhi halayak yang besar. Bittner, pesan yang disampaikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Ciri-ciri komunikasi massa. Menurut konsep klasik dari De Fleur dan McQuail, ditujukan kepada halayak bersifat umum, cepat, bercenderung satu arah, secara terencana, terjadwal dan terorganisir, secara berkala dan tidak bersifat kontemporer, dan isi pesan mencakup berbagai aspek kehidupan. Menurut Wright, halayak relatif besar disampaikan secara terbuka, diterima secara serempak, dan komunikator berada dalam organisasi yang kompleks dan melibatkan biaya yang besar. Menurut Astrid S. Susanto, halayak bersifat anonim, heterogen, menggunakan media massa, sasaran yang dicapai bersifat bersamaan, terutama media elektronik. Ruang lingkup komunikasi massa. Pandangan klasik menurut De Fleur dan McQuail ada 5 komunikasi massa, yaitu surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film, namun bisa pula berupa retorika atau public speaking. Menurut pandangan modern, ditandai dengan adanya media sosial, media online, dan media internet. Selanjutnya, elemen dan komponen komunikasi massa. Proses komunikasi massa memang sangat kompleks, karena setiap komponen mempunyai karakteristik dan sifat tertentu. Elemen atau komponen komunikasi massa terbagi menjadi 6, yaitu komunikator, pesan, media, halayak, filter, dan umpan balik. Nah, ini dia fungsi komunikasi massa. Menurut para ahli, Harold de Lasswell, komunikasi massa berfungsi sebagai pengawasan, korelasi, dan pewarisan sosial. Menurut Charles Robert Wright, komunikasi massa berfungsi sebagai pengawasan, korelasi, pewarisan sosial, dan hiburan. Menurut Ardianto, sebagai pengawasan, penafsiran, pertalian, penyebaran nilai-nilai, dan hiburan. Komunikasi massa bagi individu berfungsi sebagai pengawasan atau pencarian informasi, pengembangan diri, fasilitas dalam hubungan sosial, substitusi dalam hubungan sosial, membantu melegakan emosi atau afeksi, sarana pelarian dari ketegangan dan keterasingan, serta bagian dari kehidupan ritual rutin. Komunikasi massa bagi masyarakat menurut Lasswell dan Wright, fungsi pengawasan sosial atau lingkungan, korelasi sosial, sosialisasi, dan hiburan. Menurut Lazavert dan Merton, memberikan dan mengukuhkan status sosial serta memperkokoh norma-norma sosial. Fungsi transmisi budaya, kegiatan pengiriman pesan dari generasi yang menjadi kebiasaan namun agak sulit diubah disamakan dengan pewarisan budaya. Contohnya akulturasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Informasi yang diberikan kepada halayak dapat menjadi motif untuk melawan kemapanan, sebaliknya dapat memperkuat kekuasaan. Terakhir, sebagai fungsi menggugat, sebatas hubungan trikotomi antara pemerintah, pers, dan masyarakat yang memberikan kontribusi yang positif. Namun komponen pemerintah tetap memposisikan diri sebagai pihak yang paling berkuasa. Contohnya pers pada masa Orde Baru.